Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah, adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, misal Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal soleh. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan salat, supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul. Musa dekat dengan Allah, saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga. Teman-teman, seorang nabi rasul dekat dengan Allah, ahli surga, masih disuruh salat untuk membuktikan kalimat syahadatnya. Antum bukan nabi, antum bukan rasul, tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua nabi rasul sholat. Nabi Musa tadi sholat, Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail sholat, ayat 55-nya, surah 59. Surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail minta keluarganya mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya sholat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim ayat 37. Liyuqimus shalah, supaya keturunanku bisa menunaikan sholat. Sholat. Semua nabi sholat. Ayo urutkan, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam AS sholat dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan makna yang sholat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian sholatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Ada teman-teman sekalian. Nah sekarang apa faidah dari sholat itu? Sholat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan sholatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya.
Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam sah, tuliskan di KTP. Agama Islam, salat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Baik-baik teman-teman sekalian. Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat, malas. Zakat tunda-tunda, akhlak nggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia nggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, nggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman. Cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa cinta Allah tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa. Nabi aja 2. Jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antum ingin dapatkan syafaat, pertama syaratnya syahadat. Gak bisa orang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu orang-orang yang didoakan kemudian walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia tapi tidak bersyahadat, maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah teman-teman sekalian, pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat. Makanya Nabi mengingatkan setiap pekan dalam khutbah Jumat. Bahkan dalam keadaan taklim, ustaz-ustaz sekarang ingatkan, mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, syahadat. Selama hidup tingkatkan amal soleh, wafat dalam keadaan Islam. Tutup kalimat dengan syahadat. Antum kan lahir ke dunia dengan syahadat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di mana syahadatnya? Saat usia 4 bulan ruh ditiupkan, antum syahadat pada Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersyahadat. Makanya ketika lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap lahir pada fitrahnya. Apa makna fitrah? Islam, syahadat. Mana dalilnya? Quran surah 30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk menunaikan ketentuan din yang hanif itu. Apa maknanya din? Islam. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Menafsirkan ayat ini, Quran surah 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini ayalil Islam. Siapkan dirimu untuk mulai mengikuti ketentuan Islam secara benar, hanifa, lurus, sesuai dengan manhaj para nabi. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan hanifa, saya hanif, lurus. Fitratallah, itulah fitrah allati fataran nasa 'alaiha, yang ditetapkan Allah kepada setiap manusia ketika terlahir. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir fitrahnya ada, cuman sayang lingkungan mengarahkan dia keluar dari fitrah. Fa'abawah, bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa lingkungan tinggal, bisa sekolahnya dan sebagainya. Jaga sampai kita kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau antum di dunianya menerjemahkan la ilaha illallah dengan amal soleh, salat jaga, puasa jaga, baca Quran jaga, dan wafat dengan kalimat itu la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Meninggal antum, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Antum berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Syafaat itu bisa mengangkat kita, menutup yang kotor, mengangkat yang baik. Coba lihat, syafaat. Semua kita mustahil ada yang sempurna, pasti punya salah. Karena itu disebut dengan insan. Kata Ibnu Abbas, summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Dinamakan manusia dengan insan dari kata nasiya, lupa. Karena ketika dia buat perjanjian dengan Allah untuk taat, kadang dia lupa. Coba, antum janji taat, begitu dipanggil sholat, lupa. Silakan cek. Sama begitu mengerjakan maksiat, lupa dengan ketentuannya. Lihat teman-teman sekalian, orang berdusta tahu dusta itu salah, cuman ketika berdusta lupa. Makanya kalimat lupa nasiya di Quran disandingkan dengan salah. Quran surah kedua ayat 286. Nasiya lupa, kami lupa, nasina salah, akhto'a kami salah, akhto'na Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ketika Allah akan hukum, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW. Hukuman itu bisa ditiadakan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana